Shalom, selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah Yerusalem, kota umat Allah, mengalami penghukuman Allah yang dahsyat dengan gempa bumi yang besar. Kita membaca Wahyu 11 ayat yang ke-7 dan 8 sebagai berikut. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, mereka ini ada dua saksi yang bernubuat selama 1260 hari di Yerusalem. Maksudnya untuk menguatkan bangsa Israel agar jangan sampai menyangkal Tuhan dalam aniaya yang dahsyat oleh antikristus. Saya ulangi ayat yang ke-7, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, yaitu antikristus, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Yang dimaksudkan kota besar ini adalah Yerusalem. Yerusalem di pemandangan mata Tuhan dikatakan seperti Sodom dan Mesir. Karena apa? Karena orang-orang Israel yang di kota Yerusalem itu telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sodom, dosa-dosa seksual yang sangat keji, homoseks, lesbian dan sebagainya. Dan kemudian menjadi seperti Mesir tempat penyembahan berhala. Mereka menyembah berhala-berhala dan gaya hidupnya sangat duniawi. Oleh sebab itu Yerusalem yang sebenarnya kota yang kudus, Tuhan lihat sebagai Sodom dan Mesir. Kemudian kita membaca ayat yang ke-13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Karena itu maka penghukuman Allah terjadi di kota Yerusalem, yaitu terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga 1/10 bagian dari kota itu roboh dan 7.000 orang mati. Tentu ini orang-orang yang tidak mau bertobat, ya. Kemudian ketika mereka tetap tidak mau bertobat, maka Yerusalem akan ditimpa gempa bumi lagi yang jauh lebih dahsyat, yaitu sampai terbelah 3 bagian. Kita membaca Wahyu 16 ayat yang ke-18 dan 19 sebagai berikut. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babil yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka Allah, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ayat 21, dan hujan es besar seberat 100 pon. 100 pon ini ada yang mengatakan 34 kg, ada yang mengatakan 55 kg. Ya, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Jadi sebenarnya kota Yerusalem itu adalah kota milik umat Allah, ya, umat pilihan Allah, bangsa Israel. Tetapi Allah tidak segan-segan menghukum umat pilihan Allah kalau umat pilihan Allah itu tidak mengindahkan firman Tuhan.
Selama 1260 hari dua saksi bernubuat di tengah-tengah bangsa Israel di Yerusalem. Mereka adalah nabi-nabi yang bisa mengadakan mukjizat-mukjizat seperti Musa dan Elia. Tetapi walaupun demikian, bangsa Israel masih ada yang menolak dan lebih suka berpihak kepada antikristus. Sebab itu Allah tidak segan-segan menghukum umat pilihannya sendiri dengan hukuman yang dahsyat. Gempa bumi yang besar yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan oleh Allah menimpa kota Yerusalem, dan kota Yerusalem sampai terbelah menjadi 3 bagian. Kemudian disusul seluruh kota-kota di dunia ini. Juga akan terjadi gempa yang dahsyat, pulau-pulau lenyap, gunung-gunung lenyap, badai yang dahsyat, bahkan hujan es seberat 34 kilogram terjadi di dunia ini. Tuhan menjungkir balikan, membongkar dunia ini sebelum mendirikan kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Karena Tuhan tidak mau mendirikan kerajaannya di bumi yang sudah dicemarkan oleh dosa dan kejahatan manusia. Dibongkar dulu oleh Tuhan seluruhnya. Barulah nanti Tuhan memperbaiki kembali, merestorasi dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Demikian juga kota Yerusalem yang hancur luluh akan direstorasi oleh Tuhan bersama orang-orang kudusnya dan malaikat-malaikatnya, sehingga menjadi Yerusalem yang baru yang berdiri di atas kerajaan 1000 tahun. Puji nama Tuhan. Sebab itu ini pelajaran untuk kita. Mulai sekarang belajarlah kita mengindahkan firman Tuhan. Jangan sampai saudara mengecilkan firman Tuhan. Ya, jangan sampai tidak mengindahkan firman Tuhan. Untuk punya gaya hidup mengindahkan firman Tuhan itu harus dilatih setiap hari. Kalau kita dapat renungan-renungan firman Tuhan harus didengarkan, dibaca, diperhatikan, ya, didoakan agar kita bukan hanya mendengar, membaca, tetapi bisa menghayatinya firman Tuhan itu. Sekian renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, lewat firman-Mu pada pagi hari ini Engkau memperingatkan kepada kami, walaupun Israel itu umat pilihan Allah, tetapi kalau tidak mengindahkan firman Tuhan, maka penghukuman Allah pasti akan terjadi pada mereka. Dengan begitu dahsyat dan mengerikan, terhukum bersama-sama dengan dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami sejak sekarang, ajarkan kami ini untuk mengindahkan firman-Mu Tuhan. Firman Allah yang kami terima setiap pagi, baik itu dalam bentuk yang bisa dilihat video maupun yang diposting lewat pembacaan, kami perhatikan dengan rendah hati, haleluya, supaya kami punya gaya hidup mengasihi firman Allah, mengindahkan firman Allah, sehingga kami juga selalu dikuduskan, haleluya, disucikan, bertumbuh menuju kepada kedewasaan yang penuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.